Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku bakalan review sedikit mengenai perangkat-perangkat mikrotik yang aku gunakan sampai saat ini. Dari awal pertama sampai sekarang teman-teman. Ya, pertama kita lihat dulu di sini. Si kecil yang sangat mungil ini merupakan perangkat yang pertama kali aku pakai waktu masih belum punya banyak pelanggan. Jadi waktu itu masih sekitar 10-an pelanggan ya. Dari HTB lalu beralih ke Mikrotik plus OLT dan kita pakai yang 750 GR3 nih teman-teman. Perhatikan di sini ada 5 port yang pastinya sudah support gigabyte dengan indikator power dan USR atau user, juga tombol reset yang harus dicolok dulu pakai jarum ya teman-teman ataupun benda kecil lainnya. Lalu ada juga power DC 8 sampai 30 volt. Di sini kamu juga lihat sudah ada micro SD dan USB-nya teman-teman. Oke, ini mikrotik yang pertama kali aku pakai waktu pelanggan masih sedikit. Kalau buat kamu yang pemula, aku saranin pakai yang ini aja dulu. Yang 750 GR3. Lalu setelah selesai dari 750 GR3, kita beralih ke 450 GX4 teman-teman. Kebetulan saat ini mikrotiknya tidak ada karena sudah digunakan di tempat lain, di daerah lain ya, sudah kita pasang di sana. Jadi aku tunjukin aja seperti ini nih bentuknya teman-teman. Nah, bentuknya itu seperti ini, 450 GX4. Ini setelah aku pakai 750 GR3, baru aku pakai yang 450 GX4 nih, guys. Ya. Nah, Bang, kalau 750 GR3 ini sebenarnya cukup sampai berapa pelanggan? 750 GR3 ini sebenarnya teman-teman, dia maksimal minimalnya itu tidak tidak terlalu signifikan ya. Maksudnya tidak bisa jadi patokan karena setiap orang tuh punya settingan yang berbeda-beda, terus kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, kalau kamu cuman pakai mikrotik ini untuk user PPOE biasa atau rumahan biasa, ini bisa sampai 80 klien. Ya, normalnya sih di 50-60 klien, tapi bisa sampai 80 dengan syarat suhu ruangannya harus adem atau harus dingin. Artinya harus pakai AC atau minimal pakai kipas pendingin itu teman-teman, supaya mengurangi beban panas yang ada di dalam mikrotik ini gitu. Nah, ini dia 750 GR3. Lain halnya kalau kamu menggunakan voucheran. Kalau kamu pakai voucheran itu beda cerita teman-teman. Tentu bebannya akan lebih besar gitu. Jadi kadang ada yang sampai 70 dia baru masih aman, kadang di 50 dia sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Apalagi bagi kamu yang pakai voucheran. Lalu beralihlah ke 450 GX4. Sampai berapa banyak pelanggannya? Sampai sekitar 120 klien. Sampai di sekitar 120-an pelanggan ini masih aman sih. Lebih pun bisa. Cuman kan kita perhatikan CPU loadnya. Ya, sekali lagi syaratnya itu dengan suhu ruangan yang adem, ditambah settingannya jangan terlalu padat ya, menggelnya, dan harus dibagi nih. Kalau mikrotik ini memang difungsikan untuk PPOE dan voucher, maka dia tidak akan bisa disamakan dengan orang yang hanya menggunakan mikrotiknya khusus untuk PPOE biasa. Gitu teman-teman. Lalu setelah dari 450 GX4 ini nih, aku beralih ke RB 4011 IGS plus RM. Nah, kelebihannya tentu jelas CPU-nya lebih ringan. Ya, CPU-nya lebih ringan. Ini bisa sampai sekitar 180 pelanggan sampai 200 juga bisa. Kemarin aku tester itu sampai di 220 klien. Itu masih aman-aman aja sih. Cuman ya so pasti CPU-nya udah tinggi teman-teman. Jadi setelah aku sampai pelanggannya di 220-an, itu kita beralih ke CCR 2116. Oke teman-teman. Nah, ini nanti aku coba tunjukin ya yang CCR 2116 nih. Ini CCR 2116 teman-teman. CCR 2116 12G, 12 port LAN yang sudah support gigabit dan 4 SFP plus yang sudah support 10 GB. Ini dia.
Perhatikan CPU-nya 8%, 7%, padahal yang connect ini ya lumayan lah pelanggannya teman-teman. Oke, nah buat kamu semua. Oke, jadi buat kamu semua yang bingung ataupun mau mulai bingung ataupun takut mau mulai dari mana, ini aku sharing langsung ini pengalaman dari kerja nyata kita teman-teman. Ya, semoga videonya membantu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.